hal yang mengarah kepada zina. Yang pertama, memandang wanita yang bukan muhrim. Dan yang kedua, menyentuh wanita yang bukan muhrim. Yang ketiga, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim atau khulwat dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, membuka aurat serta melihat aurat dan menghayalkannya. Yang kelima, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan dan norma agama. Yang keenam, mendekati tempat yang merangsang nafsu syahwat. Yang ketujuh, melihat film, tayang media sosial, serta membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan syahwat. Ayat yang kedua yaitu Quran Surah An-Nur ayat kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Adapun identifikasi tajwidnya adalah azaniyah, itu adalah hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lebur atau idgham atau dimasukkan sehingga bunyi alif lam tidak dibaca. Yang kedua, tajwidu. Di situ ada hukum qalqalah sugro karena ada huruf jim berharokat sukun. Yang ketiga, wahidim minhuma, itu hukumnya idgham bil guna. Ada huruf dal berharokat kasrah tanwin bertemu huruf mim. Yang keempat, minhuma, itu hukumnya izhar halqi. Ada huruf nun berharokat sukun bertemu huruf ba. Jadi nun sukun bertemu dengan ba. Yang kelima, uskum bihima, ikhfa syafawi, ada huruf mim berharokat sukun bertemu dengan ba. Yang keenam, ra'fatun fi dinillah. Di situ ada hukum ikhfa hakiki. Ada huruf ta berharokat dhammah tanwin bertemu huruf fa. Ta dhammah tanwin. Ra'fatun fi, jadi dibacanya sama-sama. Yang ketujuh, wal yaumil akhir. Di situ ada hukum alif lam qamariyah. Alasannya kenapa huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Ciri-cirinya adalah huruf alif lam terdapat harokat sukun setelah alif lam tidak terbaca. Tidak terdapat harokat tasdid dan hukum alif lam dibaca jelas. Wal yaumil akhir. Ada alif lam sesudah waw itu. Yang kedelapan, al-mu'minun. Al-mu'minin, di situ ada hukum mad arif disukun. Keterangannya kenapa ada huruf mad yang bertemu dengan sukun atau harus bertemu berhenti dan wakof pada akhir. Jadi apabila ada mad tabi'i di akhir kalimat dan huruf nunnya itu diwakofkan atau disukunkan, jadi hukumnya mad arif disukun. Kosakata yang ada pada Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang pertama, azaniyah, artinya pezina. Yang kedua, fajridu, itu hukumnya, itu artinya derahlah. Kulla wahidi, artinya masing-masing, minhuma dari keduanya, mi'ata jalda 100 kali,
wala ta'uzkum bihima, yang artinya dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Terus in kuntum, jika kamu tu'minu nabillah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, wal yajhad azabahuma, dan hendaklah disaksikan hukuman mereka, ta'ifatum, oleh sebagian, minal mukminin, orang-orang yang beriman. Adapun asbabun nuzul Quran surah An-Nur ayat 2 ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu At-Tabah, Mas'ud dari Abu Hurairah, dan Sa'id bin Khalid al-Juhani tentang kisah dua orang baru yang datang menghadap kepada Rasulullah. Apa kisahnya? Salah seorang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini pernah menjadi pekerja orang ini. Dan ternyata anak laki-lakiku ini berbuat zina dengan istrinya. Maka aku tebus anak laki-lakiku ini dari dirinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang yang alim. Maka mereka mengatakan bahwa anakku dikenai hukuman 100 kali dirham dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan istrinya, maka Rasulullah menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara kamu berdua dengan berdasarkan kitabullah. Budak perempuan dan ternak kambingmu dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dikenai hukuman 100 kali didera dan diasingkan selama 1 tahun. Sekarang pergilah kamu, hai Muhammad, seorang lelaki dari Bani Asma yang ada di majlis itu, pada istri lelaki ini. Tanyalah dia, jika ia mengaku, maka hukum rajamlah dia. Maka Unas berangkat menemui istri lelaki Badu itu dan menanyanya. Akhirnya, wanita itu mengakui perbuatannya. Lalu ia dijatuhi hukum rajam dengan dilempar batu besar sebesar genggam tangan hingga mati. Itulah asbabun nuzul. Adapun kandungan ayat surat An-Nur ayat 2 ini, yang pertama, Allah memerintahkan untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Ini hukuman bagi pezina ghairu muhsan. Adapun hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan pada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah. Terus pelaksanaan hukuman tersebut harus disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman dengan maksud agar tidak dicontoh oleh yang lain. Nah, di sini ada pembagian zina. Yang pertama, zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, orang yang sudah balik, orang yang sudah berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah secara utuh. Jadi ketika ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan, yang mana keduanya itu sudah menikah dan mereka melakukan hubungan di luar muhrimnya atau di luar eh, suami istrinya, maka itu dikatakan zina muhsan, yang mana tadi hukumnya adalah didera 100 kali dan dirajam sampai meninggal. Sedangkan zina ghairu muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah atau yang biasa kita sebut yaitu anak-anak zaman sekarang itu pacaran. Nah, kalau mereka melakukan zina yang pernah melakukan pernikahan, jadi mereka harus dirajam 100 kali, terus diasingkan selama 1 tahun semenjak hukuman itu dijatuhkan. Nah, di sini ada hukumannya. Hukuman terhadap pezina, pelaku zina muhsan, itu adalah dirajam atau dilontari dengan batu, sederhana tapi sampai meninggal. Yang kedua, hukuman terhadap pelaku zina ini adalah didera 100 kali